mendapat kesempatan dan memberi ruang kepada Bapak untuk memberikan klarifikasi. Masalahnya adalah nama Bapak disebut oleh salah satu saksi, adik dari salah satu terpidana, Eka Sandi, yang menyebut bahwa dua kali persidangan loh Pak, di peninjauan kembali Sakatatal dan peninjauan kembali 6 terpidana. Bapak disebut bahkan digambarkan sangat sadis menyiksa para terpidana. Itu benar terjadi? Itu tidak benar, Mbak. Karena itu fitnah. Saya selama ini dinas nggak pernah dinas di Ciko. Polres Ciko. Saya Polres Cirebon Kota. Iya. Saya dinasnya di Polresta Cirebon yang ada di Sumber. Itu saya dinasnya. Dan kejadian itu tidak pernah saya tahu. Kejadian tahun 2016 maksudnya? Betul. Dan saya pun tidak pernah kenal sama tersangka ataupun saksi yang menyebut nama saya di persidangan. Ya kan? Nah, 4 hal yang saya tangkap dari klarifikasi Aris Papua ya. Yang pertama, nggak pernah tahu kasus Pina. Yang kedua, nggak kenal sama Rudiana. Yang ketiga, Aldi fitnah. Yang keempat, siap disumpah pocong ya kan. Nggak mungkin dia nggak tahu kasus Pina, khususnya warga Cirebon ya kan. Nah, pasti semua orang tahu lah. Apalagi kepolisian, pasti untuk pencarian DPO, segala macam gitu. Pasti disebar itu informasinya ke berbagai Polres dan Polsek ya kan. Yang kedua, nggak kenal Rudiana, ya itu alibinya Aris Papua aja kan, biar masyarakat tuh berpikir, oh iya dia nggak kenal sama Rudiana ya kan, nggak mungkin dia terlibat, masyarakat nggak sebodoh itu. Paris ya. Aldi fitnah katanya. Menurut saya nggak mungkin Aldi fitnah ya kan. Aldi pasti ingat betul ya kan, jangankan orang yang menganiaya dengan sekeji itu ya kan, kita waktu sekolah aja hafal betul tuh gara yang guru yang galak sama yang baik ya kan, yang dulu pernah nyentil kita dan pukul kita tuh pakai penggaris ya kan, pakai penggaris. Nah ya karena kita salah baca atau kita karena telat masuk sekolah kan ya, kita pasti ingat betul tuh ya. Apalagi ini yang menganiaya ya kan. Yang keempat, sumpah pocong ya kan. Biasanya orang yang ngajak sumpah itu orang yang terdesak ya kan. Itu bisa terdesak karena benar, terdesak karena salah ya kan. Contohlah Rudiana ya kan, dia nantang sumpah nih ya, sumpah apapun saya mau ya kan, pas ditantang balik ya kan, sumpah pocong sama Sakatatal, dia nggak datang kan. Ya udahlah, akui saja, karena yang namanya kejahatan itu pasti terungkap juga kan. 8 tahun kasus Pina baru terungkap sekarang. Kenapa baru terungkap sekarang? Allah nih punya skenario terbaik ya kan. Anda punya skenario, tapi skenario Allah itu skenario paling terbaik ya kan. Kenapa? Yang pertama ya kan, Anda udah pada tua nih, udah pada mau pensiun, udah nggak punya kekuatan lagi ya kan. Yang kedua ya kan, Allah uji kesabaran orang-orang yang teraniaya ya kan. Yang ketiga, Allah mempunyai skenario yang tepat untuk mengangkat dan menjatuhkan derajat manusia ya kan, mengangkat derajat orang-orang yang terzolimi, orang-orang yang kena fitnah, orang-orang yang teraniaya, dan menghinakan orang-orang yang zolim seperti Anda semua nih ya kan. Tidak takur ya kan. Pokoknya selamat berpikir, merenung, bertobatlah ya kan, karena secepat apapun kejahatan berlari dan selambat apapun kebenaran berjalan, pada saatnya kebenaran akan mengalahkan kejahatan. Ingat itu ya. Guys, jadi akhir-akhir ini Aris Papua menampakkan dirinya dan muncul ke media lalu memberikan klarifikasi bahwasanya apa yang dituduhkan padanya itu tidak benar, itu adalah fitnah semata. Jelas beliau tidak begitu mengingat karena pasti sudah banyak kasus yang ditangani dari 2016 sampai 2024 ini. Wajar rasanya jika beliau tidak begitu mengingat wajah-wajah orang yang pernah beliau interogasi. Apalagi peristiwa ini terjadi pada tahun 2016 silam. Jadi bisa saja itu menjadi alibi bagi Bapak Aris Papua ini untuk cuci tangan. Nah guys, jadi dari klarifikasi Aris Papua ini, apakah kalian setuju bahwasanya dia hanya korban fitnah, atau kalian lebih setuju bahwasanya apa yang disampaikan oleh terpidana itu benar, bahwa mereka pernah mendapatkan tindakan yang tidak manusiawi dari Aris Papua ini? Silahkan berikan komentar kalian sebanyak-banyaknya di bawah ini. Sekarang gini aja deh ya, kalau Aris Papua itu benar-benar dia tidak membantah dan tidak melakukan penganiayaan tersebut, buka CCTV yang ada di Polsek ya kan, pada saat penangkapan dan penyidikan para terpidana. Lihat itu, buka CCTV-nya, itu pasti ada CCTV-nya kan, di Polsek itu pasti ada CCTV-nya, nggak mungkin nggak ada CCTV. Mereka berani buka nggak CCTV-nya? Ya kalau memang benar nggak bersalah, nggak usah lah sekarang sumpah-sumpahan lah segala macam. Buktinya Rudiana juga minta sumpah pocong duluan, dia nggak datang ya kan. Sekarang bukalah itu CCTV itu disebut untuk
Kalau untuk membuktikan nih ya kan, kalau memang nggak ada penganiayaan di dalam penyidikan kasus Vina di 2016, berani buka nggak? Propam berani turun nggak? Ya kan, Irwasum berani turun nggak untuk melakukan penyelidikan? Saya juga Aris Santoso alias Aris Papua. Tentang adapun kasus Vina saya tidak mengetahui. Itu semua tidak benar. Jadi dia tahu dari mana nama kau? Satu pun kalian gak ada yang ngaku. Rudiana gak ngaku. Kau gak ngaku. Jadi siapa yang nangani orang itu kok bisa masuk penjara orang itu? Kau jangan berbelit-belit Aris Papua. Ini kemanusiaan. Mereka udah menderita 8 tahun tanpa salah. Jangan main-main kau. Hukum rimba nanti sama kau. Aris Papua udah klarifikasi itu loh yang kemarin ngasih kencing Aldi, kemudian yang ngegembok kepalanya kan begitu. Dia udah klarifikasi membantah kalau dia bukan pelakunya dengan berbagai macam argumennya. Dan dia katanya merasa tertekan, keluarganya juga merasa tertekan dengan fitnahan-fitnahan dari netizen. Kalau menurut saya ini bagus, itu artinya apa? Polisi ke depan harus semakin waspada gitu loh. Jangan bekerja sewenang-wenang, Anda bekerja sesuai dengan koridor hukum, dengan sesuai job Anda gitu loh. Anda perlu ingat, oke lah Anda punya senjata, Anda punya jabatan, Anda punya pistol, tapi netizen punya handphone untuk mengawal Anda. Anda harus hati-hati, bekerjalah ya yang baik-baik aja sesuai koridor hukum. Anda perlu ingat, Anda itu makan, digaji oleh kami, oleh pajak dari kami. Jadi nggak usah macem-macem lagi sekarang sama rakyat Indonesia. Kerja aja sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Paham? Bagi saya kasus Vina Cirebon sudah selesai. Sidang peninjauan kembali 6 terpidana khususnya saat menghadirkan saksi ahli digital forensik Rismon Hasiholan Sianipar sudah menutup kasus itu, bahwa kasus Vina Cirebon bukanlah kasus pembunuhan melainkan kecelakaan tunggal. Cerita pembunuhan ialah cerita rekayasa atau diada-adakan semata. Laporan Polsek Talun pertama kalinya bahwa peristiwa itu kecelakaan tunggal itulah yang paling mendekati kebenaran. Keberhasilan saksi ahli digital forensik Rismon Hasiholan Sianipar membongkar tidak saja percakapan terakhir di HP almarhum Vina, tapi juga di HP Widi, teman Vina yang terakhir bercakap-cakap dengan Vina via HP, tak bisa lagi dibantah. Inilah yang disebut Kapolri Listio Sigit Prabowo sebagai scientific crime investigation, bukti-bukti yang berbicara, bukan pengakuan orang-orang, apalagi semua saksi pada waktu itu sudah mencabut kesaksiannya, kecuali Aep, satu saksi bukanlah saksi. Bahkan seperti dikatakan pengacara para terpidana Otto Hasibuan, hakim pada sidang PK kasus Vina ini sampai menangis saat menyaksikan rekonstruksi kasus Vina di TKP. Tak ada yang bertemu satupun sesuai BAP dan putusan hakim yang sudah diputuskan sebelumnya. Kasus yang menyedihkan tidak saja terhadap peristiwanya itu sendiri, tapi juga terhadap orang-orang yang harus menanggung akibat dari kasus itu. Korban di atas korban. 8 tahun berlalu dalam kesesatan hukum yang nyata. Bernegara seperti apa pula yang seperti ini harus dijalankan. Tak tahu lagi apa yang akan disebut. Terlepas dari kenapa saksi-saksi ini baru muncul saat ini, kenapa tak muncul tahun 2016 lalu, bahkan ekstraksi terhadap HP Vina pun sebetulnya sudah ada, tapi seperti sengaja dikesampingkan. Tak ada ahli waktu itu yang dihadirkan seperti saat ini. HP Widi yang katanya sudah hilang, ternyata tiba-tiba saja bisa ditemukan lagi. Dan hebatnya lagi, oleh Rismon Hasiholan Sianipar bisa pula mengekstraksi dan hasilnya persis sama dengan yang sudah diekstraksi terhadap HP Vina. Kecuali pada bagian di mana Vina mengajak Widi dan Mega keluar malam itu untuk minum-minum alias minum alkohol. Guys, jadi banyak sekali nih yang geram masyarakat Indonesia termasuk juga netizen terhadap klarifikasi yang disampaikan oleh Aris Papua, di mana dalam klarifikasi tersebut dia mengaku tidak mengenal Vina, di mana dalam klarifikasi tersebut Aris Papua itu mengatakan dia tidak mengenal Vina atau kasus Vina tersebut, padahal dia juga salah satu polisi yang berdomisili atau bekerja di Cirebon, guys. Logikanya mungkin masyarakat Cirebon saja hampir heboh dan tahu semua tentang kasus ini, masa dia seorang oknum polisi tidak mengetahui kasus ini. Dan juga beliau mengaku tidak kenal dengan Rudiana. Tentunya hal tersebut menjadi sangat aneh bagi masyarakat
terutama juga netizen yang mengawal kasus Vina tersebut. Ini saking geramnya netizen, seorang warganet ini meminta atau menantang untuk membuka kembali CCTV di Polsek pada tahun 2016 lalu saat penangkapan 7 terpidana. Apakah benar nanti terbukti Aris Papua ini tidak ada dan terlibat dalam penangkapan 7 terpidana tersebut, guys. Jadi itulah beberapa informasi terkait perkembangan kasus Vina Cirebon, di mana telah munculnya klarifikasi dari Aris Papua. Lantas bagaimana tanggapan kalian melihat hal tersebut? Silahkan berikan komentar di bawah ini sebanyak-banyaknya. Kami dari YouTube Biasa TV mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.